Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Selamat pagi anak-anakku semua yang Bapak sayangi dan banggakan. Semoga kalian tetap sehat dan mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober dan kita doakan semoga pahlawan-pahlawan yang mendahului kita mendapatkan tempat yang terbaik di sisinya. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah anak-anakku semua yang Bapak sayangi dan banggakan karena Allah. Kita lanjutkan materi berikutnya adalah bab 3 dengan pokok bahasan yaitu Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada beberapa hal yang harus kita pelajari untuk pokok bahasan ini. Yang pertama, yaitu kalian nanti bisa menjelaskan tentang pengertian kedaulatan. Yang kedua, menjelaskan sifat pokok kedaulatan. Yang ketiga adalah menjelaskan teori-teori kedaulatan. Sebelum masuk pada kedaulatan, negara Indonesia mengalami penjajahan yang cukup lama. Perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan menjadi negara yang merdeka dan berdaulat mengalami titik puncaknya pada tanggal 17 Agustus 1945. Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka setelah proklamasi dan kemerdekaan dan menjadi bangsa yang berdaulat. Nah, kita masuk pada pengertian kedaulatan dulu. Apa itu kedaulatan? Kedaulatan berasal dari bahasa Arab yang artinya daulah. Ya, dari kata daulah yang artinya adalah kekuasaan. Jadi, kedaulatan adalah kekuasaan yang ada pada suatu negara. Kekuasaan tertinggi yang ada pada suatu negara itu dinamakan kedaulatan. Kedaulatan dibagi menjadi dua bentuk. Yang pertama adalah kedaulatan ke dalam, dan yang kedua adalah kedaulatan keluar. Apa itu kedaulatan ke dalam? Kedaulatan ke dalam adalah kekuasaan pada suatu negara untuk mengatur segala hal yang ada di dalam negara, baik itu rakyat, wilayah, pemerintahan, tanpa campur tangan negara lain. Yang kedua adalah kedaulatan keluar, yaitu kekuasaan untuk berhubungan dan bekerja sama dengan bangsa lain demi kepentingan bangsa dan negara. Contoh dari kedaulatan ke dalam yaitu kalau di Indonesia adalah pemilihan umum, yaitu bisa memilih presiden, wakil presiden, terus kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Kedaulatan keluar contohnya adalah menjalin kerjasama dalam berbagai bidang dengan negara lain. Contohnya bidang perhubungan, bidang keamanan, perdagangan, dan lain sebagainya. Jelas ya? Kedaulatan dibagi menjadi dua, yaitu ke dalam dan keluar. Kalau ke dalam untuk negara sendiri, kalau keluar tidak hanya untuk negara sendiri tetapi berhubungan dengan negara lain. Lanjut, sifat-sifat dasar kedaulatan. Ada 4 sifat dasar kedaulatan. Yang pertama adalah asli, yang kedua permanen, 3 bulat, yang keempat tidak terbatas. Apa itu asli? Asli artinya kedaulatan itu murni, tidak berasal dari kekuasaan lain. Kalau permanen adalah kedaulatan itu akan tetap ada selama negara masih berdiri, walaupun pemerintahannya sudah berganti. Yang ketiga adalah bulat. Kedaulatan satu-satunya kekuasaan tertinggi dalam suatu negara dan tidak dapat dibagi-bagi. Yang terakhir adalah tidak terbatas. Kedaulatan sebagai kekuasaan yang tidak ada yang membatasinya. Itu sifat-sifat dasar kedaulatan. Kita lanjutkan. Ada teori-teori kedaulatan. Ada 5 teori kedaulatan dari berbagai para ahli. Yang pertama adalah teori kedaulatan Tuhan.
2. Teori kedaulatan raja, 3. Teori kedaulatan negara, dan keempat, teori kedaulatan hukum, dan terakhir, teori kedaulatan rakyat. Apa itu teori kedaulatan Tuhan? Teori kedaulatan Tuhan menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi pada suatu negara berasal dari Tuhan. Pemerintah adalah wakil Tuhan di dunia yang berhak mengatur negara. Yang kedua adalah teori kedaulatan raja. Ini menyatakan bahwa kekuasaan itu milik raja dan keturunannya. Segala ucapan raja menjadi hukum negara. Ketiga, teori kedaulatan negara. Teori ini menyatakan bahwa kedaulatan tertinggi berasal dari negara itu sendiri. Segala hukum berasal dari negara. Yang keempat, teori kedaulatan hukum. Apa itu teori kedaulatan hukum? Yaitu menyatakan kekuasaan hukum merupakan kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku. Dan yang terakhir adalah teori kedaulatan rakyat, di mana kekuasaan tertinggi berasal dari rakyat. Kekuasaan rakyat diwakilkan oleh wakil-wakil rakyat yang dipilih dalam pemilu atau pemilihan umum. Itu 5 teori kedaulatan. Nah, terus Indonesia itu menganut teori kedaulatan yang mana? Ya, teori kedaulatan yang dianut Indonesia ada 2, yaitu teori kedaulatan rakyat dan teori kedaulatan hukum. Teori kedaulatan rakyat memegang kekuasaan tertinggi, melimpahkan kewenangannya kepada wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat melalui pemilu. Jadi teori kedaulatan rakyat ini menerapkan sistem namanya demokrasi, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Teori yang kedua yang dianut oleh Indonesia adalah teori kedaulatan hukum, di mana kekuasaan hukum merupakan kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku. Jadi semua harus taat patuh pada hukum, baik itu rakyat maupun pemerintah. Lanjut. Nah, apa dasar hukum kalau Indonesia itu menganut kedaulatan rakyat dan menganut kedaulatan hukum? Dasar hukumnya itu terdapat pada pasal 1 ayat 2 dan ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Itu dasar hukum bahwasanya negara menganut kedaulatan rakyat. Pada pasal 1 ayat 2 bunyinya adalah kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, ini dasar hukum bahwa negara Indonesia menganut sistem kedaulatan rakyat. Selain kedaulatan rakyat, Indonesia menganut kedaulatan hukum. Dasar hukumnya adalah pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bunyinya apa? Bunyinya adalah negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi semua diatur pada hukum yang ada, yang berlaku sampai saat ini. Yang keempat, dasar hukumnya yaitu pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini dasar hukum bahwa negara Indonesia menganut sistem kedaulatan hukum atau teori kedaulatan hukum, di mana menyatakan segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Nah, itulah materi untuk pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Semua harus tetap menjaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, tetap memakai masker, tetap mencuci tangan dengan sabun, dengan air yang mengalir, dan menjauhi kerumunan atau menjaga jarak. Semoga pandemi COVID-19 ini segera